Katanya kan sejarah itu ditulis oleh pemenang. Tapi gimana ceritanya kalau dokumen-dokumen yang tadinya super rahasia tiba-tiba dibuka untuk umum? Nah, hari ini kita bakal bongkar sisi lain dari sejarah. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi 1965 di Indonesia, semua berdasarkan arsip-arsip asing yang baru terungkap. Oke, jadi pertanyaan utamanya tuh ini. Dan ini yang bikin banyak sejarawan penasaran selama puluhan tahun, seberapa jauh sih campur tangan pihak asing benar-benar ngebentuk salah satu periode paling kelam dalam sejarah kita. Nah, arsip-arsip inilah yang mulai ngasih kita kepingan-kepingan jawabannya. Tapi sebelum kita masuk ke bukti-buktinya, kita perlu mundur sedikit dulu. Kita harus paham gimana sih kondisi Indonesia di pertengahan tahun 60-an. Saat itu, Indonesia benar-benar ada di tengah pusaran perang dingin. Jadi, coba bayangin, dunia waktu itu lagi tegang-tegangnya. Cuma ada dua kubu raksasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan Indonesia, karena lokasinya yang strategis banget, jadi rebutan pengaruh. Buat Amerika dan sekutunya ada ketakutan besar yang disebut efek domino. Mereka mikir, kalau sampai Indonesia jatuh ke tangan komunis, wah, seluruh Asia Tenggara bisa ikutan. Kalau di dalam negeri sendiri, situasinya nggak kalah rumit. Politik Indonesia itu sering diibaratkan kayak kursi berkaki tiga atau tripod politik. Di puncaknya ada Presiden Soekarno yang berusaha menyeimbangkan dua kekuatan besar yang saling berlawanan, Angkatan Darat yang cenderung pro-barat, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang saat itu jadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Keseimbangan ini rapuh banget. Dan celah inilah yang dilihat Amerika sebagai kesempatan untuk masuk. Nah, dari sini kita mulai masuk ke bukti-bukti konkretnya. Dokumen-dokumen yang dibuka ini ngungkapin operasi rahasia pertama yang mereka lakukan, perang propaganda, dan yang lebih mengerikan, penyusunan daftar kematian. Coba deh baca memo ini. Ini dari unit propaganda rahasia Inggris dan isinya to the point banget. Mereka bilang, kita tidak boleh ragu-ragu melakukan apapun secara sembunyi-sembunyi untuk menghitamkan PKI di mata rakyat Indonesia. Jelas banget kan? Tujuannya ya satu, hancurkan reputasi PKI di mata rakyatnya sendiri. Tapi ternyata perang kata-kata dan propaganda itu baru pemanasan. Intervensi ini berubah jadi sesuatu yang jauh lebih mematikan. Dan semuanya berpusat pada satu angka ini, 5.000. Jadi apa sih arti angka 5.000 itu? Itu bukan angka acak. Itu adalah jumlah nama yang ada di dalam sebuah daftar. Dan ini bukan sembarang daftar, tapi daftar yang isinya nama-nama anggota PKI, mulai dari para petingginya di pusat sampai kader-kader di pelosok desa. Dan inilah mungkin bagian paling mengejutkan dari semua dokumen ini. Daftar itu ternyata disusun oleh para pejabat di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ya, kalian nggak salah dengar. Nama-nama seperti Robert Martens dan Joseph Lazarski disebut sebagai tokoh kuncinya. Daftar itu lalu diserahkan langsung ke Angkatan Darat Indonesia yang kemudian menggunakannya untuk memburu dan membunuh orang-orang yang namanya ada di situ. Tapi ternyata nggak berhenti di daftar nama aja. Ada juga aliran dana. Dokumen-dokumen ini membongkar adanya pendanaan rahasia untuk memastikan operasi penumpasan ini bisa berjalan dengan lancar. Uang ini disalurkan lewat metode yang di dunia intelijen dikenal sebagai operasi kantong hitam. Gampangnya gini, ini adalah operasi rahasia di mana uang diberikan secara tunai, tanpa jejak, tanpa kwitansi. Tujuannya, supaya kalau nanti ketahuan, pemerintah yang ngasih dana bisa dengan mudah menyangkal, oh kami tidak terlibat. Berapa jumlahnya? 50 juta rupiah. Angka ini mungkin kedengarannya nggak seberapa buat sekarang ya, tapi di bulan Desember tahun 1965, itu adalah uang yang sangat-sangat besar. Cukup untuk mendanai berbagai operasi militer anti-komunis yang sedang berjalan saat itu. Dan ini bukan spekulasi. Ada buktinya. Sebuah memo rahasia dari Duta Besar AS Marshall Green sendiri. Dia bahkan nulis di memo itu kalau peluang untuk terdeteksi sama minimalnya dengan operasi kantong hitam manapun. Dengan kata lain, mereka sangat yakin operasi senyap ini nggak akan pernah terbongkar. Tapi ya gitu, sepandai-pandainya menyimpan rahasia, sejarah selalu punya cara untuk mengungkapnya. Puluhan tahun kemudian, salah satu orang penting di balik pembuatan daftar kematian itu akhirnya buka suara. Saya mungkin punya banyak darah di tangan saya, tapi itu tidak sepenuhnya buruk. Ini adalah kata-kata Robert Martens, pejabat kedutaan yang ikut menyusun daftar itu dalam sebuah wawancara di tahun 1990.
Sebuah pengakuan yang terus terang ya, dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dia seolah-olah percaya bahwa tujuannya menghalalkan segala cara. Jadi, setelah melihat semua ini, gimana cara kita memandang sejarah kita sekarang? Dokumen-dokumen ini nunjukin dengan jelas bahwa tragedi 1965 itu bukan cuma konflik internal semata. Ada tangan-tangan asing yang ikut bermain, yang memberikan daftar nama, yang mendanai pertumpahan darah. Ini memaksa kita buat bertanya lagi, berapa banyak sih bagian dari sejarah yang kita tahu yang ternyata punya cerita tersembunyi seperti ini yang masih menunggu waktu untuk diungkap?